فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah serta nikmatnya lah sehingga kita pada hari ini bisa hadir di Masjid Muslim Komplek ini untuk melaksanakan sholat Isya dan qiyam Ramadan. Semoga amalan ibadah yang barusan kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi kita umat Islam menunaikan siang Ramadan ini adalah merupakan bukti wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tabib mengenai tema atau tujuan daripada kajian pada sholat tarawih ini adalah masalah sifat-sifat daripada syaitan atau iblis. Ya. Kita tahu jamaah rahimakumullah, syaitan atau iblis atau setan itu adalah memiliki sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dirumuskan manusia ke dalam neraka. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, di saat Ramadan seperti ini, mari kita terus meningkatkan kembali ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya as-sayatin itu biasanya kalau Ramadan ini kan sering dianggap oleh para khotib atau para penceramah, masuk kita dislayani setan itu dibelenggu. Ya, dibelenggu artinya tidak ada kesempatan untuk menggoda manusia. Namun demikian jamaah dengan umum, walaupun di situ disebutkan di hadis itu masuk kita dislayani, bagi manusia yang tidak mau taat, tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan tergoda. Nah, kita tahu yang namanya setan itu adalah bangsa jin, ya, bangsa jin. Namun ada juga yang berbentuk manusia, yang berbentuk manusia. Itu ada orang yang memiliki sifat sombong, keras kepala, suka menyalahkan orang lain, senantiasa ingkar janji. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini senantiasa kalau mau melaksanakan apapun yang akan kita kerjakan harus
membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan. Ya, dirajam. Dirajam itu artinya apa? Kalau bahasa Jawa ya dipondok, ya dicari-cari, dirajam, ya. Nah, oleh sebab itu sebagai anak yang sama, ya, yang tidak luput dari keliru dan salah, maka kemanapun, dimanapun, ya, kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau syaitan yang berbentuk jin itu jelas, ya. Tapi yang berbentuk manusia ini kadang-kala cara mendekati kita, cara menggoda kita itu amat sangat halus. Ya. Artinya apa? Kesukaan manusia itu akan senantiasa ditawarkan, ya. Akan senantiasa ditawarkan. Oleh sebab itu, ada manusia yang mensifati daripada sifat syaitan tadi, yaitu orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesatkan serta mengajak kepada hal-hal yang buruk. Contohnya, kita di Ramadan ini melaksanakan siang Ramadan, maka tidak boleh wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita berkata yang rafas, yang kotor-kotor, tidak boleh. Misu apalagi anak-anak, ya, tidak boleh, ya. Dijaga mulutnya, ya. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita, berarti kita ini sama dengan syaitan tadi. Karena di dalam surat An-Nas jelas di situ, wujud syaitan itu minal jinnati wal nas, ya, dari bangsa jin dan manusia. Nah, repotnya syaitan yang berbentuk manusia. Kadang-kadang kita enak-enak sedang nyudu atau bersama dengan kawan-kawan kita. Kita tahu, nah, kawan kita mengajak ngobrol, dan ngobrolnya secara tidak langsung. Artinya apa? Ngerasani teman kita, ngerasani yang lainnya. Nah, ini tahu, ini termasuk progres kita. Oleh sebab itu jamaah rahimahullah, sifat manusia, ya, yang senang untuk mengajak pada keburukan atau kesesatan, ya, itu harus kita lihat, ya. Sifat malas-malasan, waktunya tarawih, tidak mau hadir ke masjid, ya. Itu sama saja. Berarti apa? Dia masih tergoda oleh rayuan atau buayan omongan syaitan yang berbentuk manusia ini. Oleh sebab itu jamaah Rasulullah, mari, ya, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita betul-betul diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini betul-betul bisa memberikan satu manfaat kebaikan buat diri kita semuanya. Oleh sebab itu jamaah rahmatullah, harus kita hindari, ya, sifat apa? Ujub. Nah, ujub itu menyombongkan diri, ya, tak boleh. Itu adalah termasuk
karakteristik daripada as-syayatin. Misalnya, ada temannya yang tidak mau atau enggak diajak sholat, lantas kita membanggakan diri, itu namanya ujub, sombong, tidak boleh. Yang itu apa? Sifat hasad. Hasad ini hasud iri, dengki. Misalnya ada temannya mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tidak boleh kita diri, tidak boleh kita merasa dengki, tidak boleh. Karena itu sudah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang berikutnya apa? Menghasut. Menghasut, tidak boleh. Tidak boleh punya sifat iri, dengki, hasad, tidak boleh. Sebab apa? Yang namanya kita membicarakan, apalagi menghasut orang lain. Kalau kita tidak tahu dengan mata kepala diri kita sendiri, maka tidak boleh. Tidak boleh menggunjing orang lain, ngomong menjelekan, keburukan orang lain, tidak boleh. Harus kita, istilahnya kalau orang yang bilang kita bersok, kita jaga mulut kita, jaga sendiri kita jaga. Jadi perbuatan yang mengakibatkan puasa kita ini tidak mendapatkan apa-apa. Yang berikutnya apa jemaah Rasulullah? As-syayatin itu sifatnya adalah ingkar janji. Ya. Maka kalau kita dengan sama teman kita, ya insya Allah besok saya hadir. Ya harus tentu hadir. Jangan kita mengingkarinya. Misalnya kita ada sangkut pautnya, takut utang dengan sesama